selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nadifa Rahma bisa kembali menyapa Anda di Sapa Malang. Nah saudara, memang Kota Batu sekarang ini segera memiliki pemimpin baru. Nah pada 6 Februari nanti, jika sesuai jadwal, maka wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih nanti akan dilantik, yaitu pasangan Nur Rohman dan Heli Suyanto yang nantinya 6 Februari ini akan dilantik. Lantas bagaimana ini ya kota wisata, Kota Batu yang walaupun kota kecil tapi menjadi primadona bagi para wisatawan untuk berkembang nantinya dengan pemimpin baru ini. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda langsung ya mengobrol karena di studio Kompas TV Malang hari ini sudah hadir ada Cak Nur di sini. Selamat pagi Cak Nur. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik ya. Sehat begitu ya, karena mungkin di sini sekarang banyak sekali ya kegiatan yang menuju pelantikan ini, bagaimana Cak Nur? Ya, ada beberapa prepare ya, koordinasi dengan pemerintah kota. Saya kira itu untuk persiapan nanti pelaksanaan di pelantikan tanggal 6 Februari. Berarti sudah mulai koordinasi begitu ya, koordinasi. Siap. Berbagai kegiatan juga sudah dilakukan oleh Cak Nur menjelang pelantikan begitu ya. Yang pertama selamat begitu ya Cak Nur. Terima kasih. Sudah menjadi ini ya wali kota yang nantinya akan dilantik pada 6 Februari. Nah, kita ini akan ngobrol ya Cak Nur ya terkait dengan Kota Batu bagaimana. Nah, setelah Cak Nur terpilih nantinya ini, apa sih yang akan dilakukan Cak Nur pertama kali setelah dilantik nanti? Ya. Terima kasih pemirsa sekalian, yang pertama tentu kami akan melakukan koordinasi internal baru dengan topik dan tema-tema yang memang menjadi prioritas program saya dan Mas Heli Suyanto. Yang pertama ya, yang menjadi prioritas saya dan Mas Heli Suyanto tentu persoalan sampah yang ada di Kota Batu. Karena beberapa tahun terakhir itu menjadi persoalan-persoalan yang sangat krusial, bahkan kemarin sempat muncul sampah yang ada di Pasar Besar Among Tani, Kota Batu ini menjadi masalah juga di beberapa hari terakhir ini. Tentu ini akan menjadi program yang harus kami prioritaskan supaya ini nanti menjadi kenyamanan bagi masyarakat kita. Nah, yang sudah kami lakukan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi awal dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengampu yang menangani persoalan sampah di Kota Batu. Nah, ke depan supaya persoalan sampah ini betul-betul bisa kita tangani secara baik, maka kami menggandeng praktisi untuk menyelesaikan persoalan sampah. Jadi nanti akan ada pendampingan dari praktisi, ya. Ini juga teman-teman yang selama ini sudah concern terhadap persoalan lingkungan dan sampah di Kota Batu, nanti akan menjadi mitra dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan mendampingi mulai proses sampah yang ada di desa. Jadi dari rumah tangga ke TPS, nanti program konkretnya tetap kita wujudkan TPS 3R dengan tambahan yaitu praktisi yang akan mendampingi dari mulai nol sampai proses-proses pemilahan. Nah, itu saya kira nanti semoga itu bisa akan segera nampak hasilnya di masing-masing desa dan kelurahan di Kota Batu. Karena sementara untuk persoalan sampah yang ada di TPA Telkung yang masih ditutup untuk sampah dari desa dan kelurahan, itu baru bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sampah yang dari jalan protokol, yang kurang lebih sehari bisa mencapai 45 ton dengan 3 mesin insenerator. Itu sudah bekerja selama 24 jam. Jadi cukup berat jadi beban mesin 3 insenerator itu untuk menyelesaikan persoalan sampah yang dari jalan protokol saja. Nah, persoalan sampah yang ada di masyarakat, di desa, di kelurahan, itu nanti tetap akan kita kelola melalui pemilahan sampah di TPS 3R. Untuk mengajari masyarakat tentu butuh waktu, maka nanti pemilahannya akan dilakukan di level TPS 3R di tingkat desa dan kelurahan. Itu saya kira yang menjadi prioritas yang di sampah, awal ya? Nanti adalah persoalan sampah.
Oke, berarti pekerjaan mendesaknya ini memang sampah ya, permasalahan di Persoalan Kota mendesaknya Batu. sampah. Ya. Ini sampah yang di Kota Batu ini memang sampah rumah tangga atau sampah wisata? Karena memang kan Batu ini kan sebagai kota wisata. Nah, penyumbang sampah ya, permasalahan paling utama kan sampah. Nah, ini tuh biasanya penyumbangnya dari rumah tangga atau dari wisata sendiri begitu? Ya, ada dua sumber sampah. Yang pertama dari rumah tangga, yang nanti akan dikelola di TPS 3R. Kemudian ada sampah industri yang dari perusahaan yang ada di Kota Batu. Ini nanti juga akan ada pembicaraan kami, wali kota dan wakil wali kota beserta pengurus PHRI yang ada di Kota Batu. Kita akan bicarakan bagaimana tata kelola sampah yang ada di Kota Batu nanti betul-betul bisa kita lakukan. Dan sinergi dengan PHRI segera akan kami lakukan, untuk prolognya sudah kami lakukan. Jadi nanti juga akan ada penanganan khusus bagi sampah-sampah yang dari industri. Nah itu saya kira. Oke, permasalahan sampah ini kan memang erat juga ya tadi ya dengan wisata begitu ya. Apalagi Kota Batu ini kota wisata yang indah juga begitu ya. Jangan sampai ternodai dengan permasalahan sampah begitu ya Pak ya, yang mendesak di sini. Nah, ngomong-ngomong soal wisata ini Pak. Nah, Pak Cak Nur habis ini kan mau dilantik, pekerjaan pertama nanti mengelola sampah. Lalu untuk wisata sendiri bagaimana sih agar Kota Batu ini nantinya wisatanya berkembang pesat? Apalagi tadi kan juga sudah ada desa-desa wisata mungkin ya yang harus dikelola juga begitu. Bagaimana Cak Nur? Ya, City Branding Batu memang sebagai kota wisata ya. Tentu kita tidak akan melakukan perubahan sebagai City Branding Batu adalah kota wisata. Maka bagaimana kemudian pengelolaan pariwisata ini bisa betul-betul punya dampak, punya impact kepada masyarakat secara ekonomi. Yang ada di Kota Batu sekarang tentu yang sudah eksis, ada beberapa perusahaan sebagai pengelola pariwisata di Kota Batu, sudah punya nama besar. Tentu itu silakan berlanjut berjalan sebagai upaya mengembangkan, menambah dan menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kota Batu. Tentu kerjasama pemerintah dengan pihak swasta ini sangat penting, karena pemerintah tentu tidak mampu sendiri bisa mengelola potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Batu. Nanti kami akan melakukan sinergi lagi dengan beberapa komunitas, baik seniman, perupa, yang ada di Kota Batu, untuk memberikan kontribusi bagaimana wajah Kota Batu semakin menarik dikunjungi. Jadi tidak sekedar pariwisatanya saja, tetapi potensi-potensi seni, budaya, karya-karya yang sudah dimiliki oleh para maestro yang ada di Kota Batu, tentu ini akan menjadi salah satu destinasi yang ke depan akan menjadi venue baru untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ada di seluruh Indonesia, bisa juga potensinya di luar negeri. Nah, karakteristik wisatawan mancanegara tentu bagaimana kita bisa menyajikan kekayaan alam yang ada di Kota Batu, potensi-potensi wisata alam kita untuk kita bisa sajikan kepada para wisatawan mancanegara. Tentu Kota Batu harus terus beranjak, terus berbenah supaya semua baik infrastruktur, stakeholder pariwisata ini juga harus segera melakukan perubahan-perubahan. Dan kami akan hadir, pemerintah akan hadir untuk memberikan support, mengedukasi, pendampingan kepada pelaku wisata, stakeholder wisata, dan para seniman, para perupa, budayawan untuk bisa berkontribusi semakin mempercantik wilayah Kota Batu dengan potensi-potensi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan kita. Oke, mengelola pariwisata dan mempercantik Kota Batu begitu ya, dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tadi begitu ya, Cak Nur ya. Nah, sekarang ini kan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan desa-desa wisata. Nah, kalau keadaan desa wisata di Kota Batu sendiri bagaimana sih, Cak Nur sekarang ini?
Ya, existing belum ada yang begitu muncul ya dari desa wisata yang itu merupakan upaya pemerintah yang beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan. Tetapi nanti saya kira perlu ada rencana induk pariwisata atau RIPDA yang menjadi rujukan ya, menjadi rujukan kebijakan sehingga bagaimana kemudian mengintegrasikan potensi-potensi desa supaya kemudian bisa menjadi salah satu alternatif kunjungan wisata. Jadi potensi ini harus kita kelola secara baik. Nah, satu contoh yang nanti bisa menjadi salah satu role model di dalam menyajikan pariwisata itu ada di Desa Sumbergondo. Sudah ada begitu ya Sudah di Desa ada. Sumbergondo. Desa Sumbergondo ini ada di wilayah Kecamatan Bumiaji, hampir berdekatan dengan wilayah Selekta. Itu desanya sudah lebih awal menginisiasi ya, untuk mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Sumbergondo. Nah, pola yang dilakukan menarik, ada investor lokal desa tersebut yang memberikan support permodalannya. Langsung kepada desanya begitu. Ya, namanya adalah The Kopi Sabin. Ya. Itu yang dikelola oleh Desa Sumbergondo bekerjasama dengan salah satu investor lokal yang ada di Desa Sumbergondo. Oke. Nah, tentu pola seperti ini nanti bisa kita jadikan rujukan supaya ada percepatan, ada akselerasi pertumbuhan dan tata kelola pariwisata di desa-desa. Karena tanpa adanya satu tadi regulasi, rencana induk pariwisata, kemudian pemerhati maupun pemodal lokal yang peduli terhadap wilayahnya untuk dikembangkan sebagai salah satu venue pariwisata, tentu ini akan ada kendala-kendala terkait pemendanaannya, pembiayaannya. Siap. Nah, maka investasi yang dimiliki oleh orang desa setempat ini akan menjadi salah satu solusi bagi pengembangan pariwisata, terutama dari sisi permodalan. Oke. Tentu manajemennya harus ditata secara profesional, jangan kemudian dikelola ala kadarnya, karena wisata harus dikelola secara profesional dan ini butuh konsentrasi kebijakan dan keberpihakan dari desa-desa yang bersangkutan maupun kelurahan-kelurahan yang memang sudah punya potensi-potensi yang harus dikembangkan. Oke, baik. Berarti terkait dengan rencana induk pariwisata tadi ya, kita Ya. tunggu bagaimana nantinya Betul. Kota Batu ini untuk meningkatkan pariwisata sesuai dengan meningkatkan ekonomi masyarakatnya juga. Nah, selain itu kan tidak hanya wisata dan juga permasalahan sampah tadi ya yang akan dilakukan oleh Cak Nur nanti setelah dilantik. Tentunya akan ada program 100 hari kerja nanti bagaimana begitu ya Cak Nur. Ya. Nah, nanti jangan kemana-mana, akan kita bahas setelah ini. Tetap di Sapa Malang.